Yo guys, ketemu lagi masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti kalian di sini bisa mendapatkan info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 10 lebih 27 menit guys, tanggal 4 September 2022. Dan keadaan market hari ini masih bisa dibilang sideways guys, dan volatilitasnya tidak terlalu besar. Dan untuk global crypto market cap ini lagi naik yang ya cukup sedikit lah ya, cuma 0,02% pada saat video ini dibuat guys. Kemudian Bitcoin juga masih turun kalau kita lihat dari time frame 24 jam ya. Ini turun 1,50%. Sebenarnya tidak signifikan guys, tapi sedikit banyak akan berpengaruh juga terhadap altcoin yang lain. Seperti Ethereum juga ikutan turun, kemudian BNB juga ikutan turun. Cardano ini cukup lumayan ada peningkatan guys, dengan adanya peningkatan untuk upgrade fasil ya. Ini emang lagi ditunggu-tunggu, dan kemarin juga sudah diupdate untuk peluncurannya itu di tanggal 22 September mendatang guys, yang sudah dikonfirmasi lewat vlog dari YouTube-nya founder Cardano, yaitu Charles Hoskinson guys. Dan sebagian besar altcoin dengan market cap besar ini masih menunggu guys. Dan seperti yang kalian lihat ya di sini untuk grafik Bitcoin ini masih sideways banget guys. Jadi kelihatan banget kalau pasar sekarang ini sedang menunggu momen guys. Seperti yang kalian tahu ya, Ethereum juga akan segera melakukan the merge, yaitu perubahan dari sistem algoritma consensus proof of work menjadi proof of stake guys. Ini juga menjadi salah satu pertimbangan ya dari para investor untuk masuk ke kripto lagi. Kemudian juga masih ada kekhawatiran untuk Mt. Gox juga ya. Ini juga masih menjadi pertimbangan juga. Makanya market pun masih sideways menunggu perkembangan berikutnya guys. Selanjutnya kita akan lihat guys, Vita Inu. Harganya sekarang itu lagi turun, dan seperti yang saya bilang kemarin ya, bahwa kenaikan dari token Vinu itu sudah cukup tinggi banget guys. Jadi kalau kalian mau masuk waktu kita bikin videonya kemarin, itu sangatlah rawan atau sangat beresiko. Dan terbukti sekarang harganya turun dan lumayan dalam guys, sekitar 23,5% ya. Kalau dibandingkan dengan token-token lain itu turunnya ini paling gede ini Vita Inu ini guys. Tapi ini juga menjadi saat yang tepat jika kalian ingin akumulasi lagi guys. Jadi sudah koreksi, dan ini bagus buat teman-teman yang mau masuk atau membeli token Vinu ini. Tapi tetap ya, kalian harus gunakan uang dingin, jangan terlalu besar, dan tetap harus menjaga MM kalian. Dan seperti yang kalian lihat guys di Dexscan, ini banyak ya yang melakukan pembelian di bawah, dan ini terbukti dari pergerakan grafiknya langsung mental ya waktu kemarin koreksi. Dan ini sebenarnya masih ada tekanan jual yang besar guys, karena volume penjualnya kemarin juga cukup besar juga ya. Jadi kalau kalian mau masuk mending parsial aja, jadi jangan langsung full lot ataupun all out ya, karena tidak menutup kemungkinan harga dari Vinu ini bisa turun lagi guys, apalagi dengan keadaan market yang sekarang masih belum jelas. Oke, jadi kalian harus lebih berhati-hati ya. Selanjutnya kita langsung menuju ke berita pertama. Ini datang dari cryptoglobe.com guys, dan di sini diinformasikan bahwa raksasa retail teknologi Ukraina ini mulai menerima Bitcoin guys. Nah, ini kayaknya berita yang bagus banget ya. Technozax dan Stylus yang merupakan dua pengecer berbasis teknologi terbesar di Ukraina kini mulai menerima Bitcoin sebagai bentuk pembayarannya guys. Ini keren ya. Menurut sebuah laporan oleh majalah Bitcoin, mengutip outlet berita lokal Obozrevatel, dua pengecer teknologi raksasa akan memungkinkan para pelanggannya untuk membayar dalam bentuk Bitcoin guys untuk barang dan jasanya. Laporan tersebut mengklaim perusahaan akan menggunakan penyedia pembayaran WhitePay untuk melayani sebagai fasilitator perusahaan antara pelanggan dan juga pedagang. WhitePay beroperasi sebagai anak perusahaan dari Whitebit yang merupakan pertukaran kripto yang berbasis di Eropa guys. Laporan tersebut mengklaim bahwa pelanggan akan dapat menggunakan Bitcoin untuk pembayaran baik secara online maupun di toko fisiknya, yang berjumlah lebih dari 100 lokasi retail guys di kedua perusahaan teknologi tersebut. Pelanggan yang membayar secara langsung akan dapat menggunakan sistem titik penjualan khusus di WhitePay yang menyediakan kode QR kepada pedagang untuk mendokumentasikan transaksinya.
Kode QR akan mencakup informasi tentang nilai tukar saat ini, selain jumlah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan transaksi di jaringannya. Menurut laporan itu, minat Ukraina terhadap Bitcoin telah tumbuh selama invasi Rusia ya. Dan awal tahun ini, Volodymyr Zelensky sebagai presiden Ukraina telah menandatangani rancangan undang-undang yaitu tentang mata uang virtual guys, yang menyediakan kerangka hukum bagi Bitcoin untuk beroperasi dengan ekonomi negara. Nah ini bagus ya untuk perkembangan dari Bitcoin, artinya nanti kedepannya semakin banyak brand-brand besar ya, tidak hanya di Ukraina aja yang akan mengadopsi Bitcoin ini guys. Dan secara tidak langsung tentu saja ini akan menjadi stimulus yang bagus untuk pergerakan dari kenaikan harga Bitcoin itu sendiri. Informasi selanjutnya datang dari cointelegraph.com guys, dan di sini diinformasikan bahwa dengan keadaan market seperti ini ya, apakah Bitcoin itu sebenarnya sudah sampai di bottomnya atau belum guys? Nah, di sini ada beberapa analis yang membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi harga Bitcoin, guys. Sebelumnya kita mampir lagi ke chart Bitcoin, guys, dan seperti yang kalian lihat di sini, memang Bitcoin itu sudah turun cukup dalam banget ya. Dan kalau kita lihat di time frame weekly, ini juga sudah cukup dalam banget untuk penurunannya. Kalau kita coba tarik dari titik ATH-nya kemarin ya, berarti sudah turun sekitar 71%-an guys. Ini cukup besar banget ya diskon dari Bitcoin ini. Dan apakah ini bisa dibilang bottom? Kalau secara TA, mungkin saja bisa guys. Kalau menurut saya pribadi ya, ini grafiknya membentuk suatu pola yang diberi nama double bottom guys, atau inverse double top. Dan juga membentuk suatu pola yang biasa disebut sebagai SR flip. Jadi support resisten yang flip, artinya berubah. Yang dulunya titik ini menjadi titik resisten dan berubah menjadi titik support. Nah, ini juga bisa menjadi suatu tolok ukur ya, ataupun acuan apakah Bitcoin ini sudah sampai di bottom atau belum ya. Dan kalau kita lihat di berbagai media informasi ya, sebenarnya para investor itu sedang menunggu momen ataupun perkembangan dari fundamental baik dari Bitcoin itu sendiri ataupun perekonomian dunia guys. Dan seperti yang kalian tahu ya, bahwa inflasi dari Amerika itu sangat berpengaruh terhadap harga dari Bitcoin ya. Dan tidak hanya Bitcoin aja, inflasi juga berpengaruh terhadap instrumen investasi yang lain, seperti contohnya properti, saham, surat berharga, dan lain-lain guys. Oke, kita baca aja kira-kira bagaimana sih para analis membaca tentang situasi dari Bitcoin hari ini ya. Jadi 20.000 US dollar ini menjadi resisten baru guys untuk harga Bitcoin, meskipun beberapa indikator berteriak untuk beli. Ya memang sih banyak istilahnya indikator yang memberikan validasi ya bahwa ini udah waktunya yang tepat untuk melakukan pembelian ya. Dan analis berbagi pandangan mereka tentang masa depan dari Bitcoin ini guys. Ketika Bitcoin diperdagangkan di atas 60.000 US dollar ya, analis paling cerdas dan orang-orang yang berpikiran finansial mengatakan kepada investor bahwa harga Bitcoin itu tidak akan pernah jatuh di bawah harga tertinggi sebelumnya. Orang-orang yang sama ini juga mengatakan bahwa 50.000 US dollar adalah peluang beli saat penurunan kemarin guys. Dan kemudian mereka mengatakan 35.000 US dollar adalah peluang pembelian generasi. Kemudian mereka juga menyarankan bahwa Bitcoin tidak akan pernah jatuh di bawah 20.000 US dollar. Tentu saja sekarang ini adalah waktu yang tepat untuk membeli penurunan dari Bitcoin, dan orang akan berpikir bahwa membeli Bitcoin pada atau di bawah harga 10.000 US dollar juga akan menjadi pembelian seumur hidup guys. Tapi sekarang semua yang disebut para ahli itu telah terdiam dan tidak terlihat atau terdengar dimanapun. Jadi investor itu dibiarkan dengan perangkat dan pemikiran mereka sendiri guys untuk merenungkan apakah bagian bawahnya masuk atau belum. Haruskah kita bersabar dan menunggu perkiraan turun ke 10.000 US dollar, atau sekarang saatnya untuk membeli Bitcoin dan altcoin yang lain? Umumnya, memanggil harga terendah adalah tugas yang sia-sia. Yang benar-benar penting untuk difokuskan adalah apakah ada alasan mendasar untuk memilih atau tidak berinvestasi di Bitcoin guys. Tentu, harga telah berubah ya secara drastis, tetapi apakah fundamental jaringan Bitcoin dan infrastruktur di sekitar Bitcoin sebagai aset meningkat atau menurun?
Penting ya untuk memperbesar data ini karena bagi investor, disinilah seseorang harus mendapatkan kepercayaan dan tesis investasi mereka guys. Inilah tepatnya mengapa Cointelegraph menyelenggarakan Twitter Space dengan analis yaitu Joe Barnett dari Blockware Solution dan Colin Harper dari Luxor Mining. Berikut beberapa sorotan dari percakapan tersebut guys. Pasar ekuitas akan memutuskan kapan harga Bitcoin dapat naik kembali. Jadi, menurut analis Blockware Solution Joe Barnett, harga Bitcoin itu sangat dipengaruhi oleh kebijakan Federal Reserve atau the Fed ya, dan dampaknya pada pasar ekuitas. Barnett berkata, lingkungan makro jelas sangat membebani harga Bitcoin guys. Inflasi CPI yang tinggi telah menyebabkan the Fed agresif sejak November 2021 kemarin guys, sehingga suku bunga yang lebih tinggi pasti menyebabkan semua aset turun. Suku bunga pada dasarnya adalah gravitasi pada aset keuangan. Dan kenaikan suku bunga ini merupakan upaya untuk menghancurkan permintaan dan menghancurkan inflasi oleh the Fed. Ini jelas memberi tekanan pada semua aset beresiko termasuk Bitcoin, kata Joe Barnett. Ketika ditanya tentang indikator on-chain pita hash Bitcoin ya, yang menunjukkan bahwa Bitcoin telah mencapai titik terendah, dan penambang telah menyerah untuk mengkonfirmasi bahwa bagian bawah Bitcoin ada di dalamnya. Barnett juga berkata, jika ekuitas Amerika Serikat membuat posisi terendah baru, saya tentu mengharapkan Bitcoin untuk mengikuti. Dengan itu, maksud saya, jika Anda melihat dasar-dasar Bitcoin itu sendiri, saya pikir kapitalisasi kecil biasanya menandai dasar Bitcoin. Dan indikator hash driven yang dibuat Charles Edwards pada dasarnya menggambarkan bahwa ada kapitalisasi penambang musim panas ini. Nah, di sini diskusikan tentang kemitraan yang berkembang antara penyedia energi besar, kemudian perusahaan minyak dan gas, serta penambang Bitcoin ukuran industri telah menjadi topik hangat sepanjang tahun 2022 ini guys. Dan ketika ditanya tentang manfaat langsung dari hubungan ini dengan Bitcoin itu sendiri, Colin Harper mengatakan, saya tidak berpikir bahwa penambangan melakukan sesuatu yang buruk ya atau baik untuk Bitcoin, dan saya pikir itu bagus untuk Bitcoin dalam arti bahwa itu benar-benar akan memperkuat keamanan jaringan dalam jangka panjang. Mendesentralisasikan penambangan dan menempatkannya seperti pada dasarnya di setiap sudut dunia jika Anda memiliki produsen energi yang menambangnya, saya pikir itu hanya semacam kasus adopsi yang lebih luas. Harper menjelaskan dengan jika perusahaan-perusahaan ini mulai menambangnya, maka itu menjadi lebih enak. Ketika ditanya tentang seperti apa adopsi massal Bitcoin di masa depan, hubungan dengan pertumbuhan industri pertambangan, Harper menjelaskan bahwa ini hanya masalah waktu sebelum mereka mulai mengintegrasikan Bitcoin ke dalam tumpukan mereka ya. Dan saya pikir saat itulah hal menjadi menarik dalam hal pertambangan sebagai industri, karena jika Anda memiliki produsen energi dan orang-orang yang memiliki energi menambang Bitcoin, maka sangat sulit bagi orang tanpa aset tersebut untuk akhirnya menghasilkan keuntungan, karena Anda akan melihat harga hash yang sudah diperdagangkan mundur. Akhirnya Anda dapat membayangkan masa depan di mana hanya produsen energi dan mereka yang berinvestasi dengan atau terikat dengan produsen energi yang benar-benar dapat menghasilkan keuntungan dari penambangan Bitcoin mereka. Selanjutnya, regulasi dan keinginan yang berkembang untuk menjaga diri akan mendorong pertumbuhan Bitcoin Lightning Network. Jadi di sini kedua analis sepakat bahwa meskipun mungkin memakan waktu beberapa tahun, potensi pertumbuhan untuk Bitcoin Layer 2 ini cukup cerah guys. Dan Barnett memperkirakan bahwa dari waktu ke waktu semakin banyak orang akan belajar ya untuk menuntut penyelesaian akhir Bitcoin mereka. Yang berarti bahwa lebih banyak orang akan memegang kunci mereka sendiri. Menurut Barnett, jika adopsi Bitcoin tumbuh 100 kali atau 1000 kali, maka akan ada lebih banyak persaingan untuk ruang blok yang langka dan biaya on-chain kemungkinan akan meningkat hanya karena orang akan menuntut lebih banyak penyelesaian. Tetapi ruang blok untuk menetap di lapisan dasar akan tetap. Jadi kenaikan biaya terrantai ini pada dasarnya menurut saya berpotensi membuat likuiditas saluran kilat atau Lightning Network ini yang sudah terbuka akan tersedia guys. Itu akan membuatnya lebih berharga tentunya. Menurut pendapatnya, Lightning Network ini akan menjadi hal yang memungkinkan Bitcoin untuk digunakan sebagai media pertukaran di seluruh dunia, dan juga seperti yang dikatakan Jack Mallers, ini adalah hal yang dapat memisahkan Bitcoin, aset dari Bitcoin, jaringan pembayaran dengan cara yang benar-benar terukur. Untuk lebih jelas dan lengkapnya dari interview ini, kalian bisa klik aja di sini ya, nanti akan dibawa ke Twitter Space-nya. Kemudian selanjutnya ya, The Fed atau Federal Reserve ini juga memberikan pernyataannya seperti yang dilansir di theblock.co ya, bahwa
Dalam makalah penelitian The Fed ini memperingatkan tentang risiko masa depan dari crypto, central finance, dan decentral finance, guys. Kita baca di sini. Badan Penelitian Federal Reserve Amerika Serikat menerbitkan sepasang makalah minggu lalu yang mengeksplorasi keuangan terdesentralisasi dan konsekuensi aset digital untuk stabilitas keuangan. The Fed dan kepemimpinannya telah mendorong lebih banyak pengawasan terhadap industri kripto, terutama dalam konteks hubungannya dengan sektor keuangan yang lebih luas. Makalahnya tentang stabilitas keuangan menyentuh regulasi, dengan penulis menyarankan pengawasan yang lebih ketat untuk perusahaan yang menangani dana klien. Makalah stabilitas menyimpulkan bahwa ekosistem kripto rentan terhadap penumpukan kerentanan keuangan, tetapi kemudian menambahkan bahwa risiko stabilitas keuangan tidak luas karena ekosistem aset digital tidak menyediakan layanan keuangan yang signifikan dan interkoneksinya dengan sistem keuangan tradisional sangat buruk atau terbatas, guys. Namun, resiko seperti itu bisa tumbuh di masa depan. Jika sistem keuangan digital menjadi lebih saling berhubungan dengan sistem tradisional atau memperluas penyediaan layanan keuangannya, resiko stabilitas keuangan dapat dengan cepat menjadi material, tulis mereka. DeFi atau Decentralized Finance ini dalam fokus, guys. Jadi dalam makalah tersebut, keuangan terdesentralisasi atau DeFi ini berpotensi transformatif dan risikonya ini sangat terkait banget. Jadi memberikan gambaran luas tentang ekosistem DeFi, itu mencatat pertumbuhan signifikan sektor kripto sambil menyoroti potensinya untuk risiko stabilitas jangka panjang. Penyediaan layanan keuangan pada publik, blockchain tanpa izin telah berjalan jauh sejak penciptaan Bitcoin, tetapi DeFi belum mencapai titik menjadi penting secara sistemik. Namun demikian, pertumbuhan pesat dalam peran blockchain semacam itu menunjukkan bahwa pembuat kebijakan harus mulai memberikan pertimbangan serius terhadap berbagai masalah stabilitas keuangan yang dapat muncul jika kegiatan tersebut menjadi penting secara sistemik. Para penulis menyimpulkan ketika pembuat kebijakan memutuskan aset mana atau misalnya dolar dan sekuritas terdaftar untuk diizinkan di blockchain publik tanpa izin, maka bukti menunjukkan bahwa DeFi akan dengan cepat mengeksploitasi setiap dan semua peluang yang menguntungkan terlepas dari masalah pengawasan. Selain itu, di bawah skenario di mana blockchain publik berkembang untuk menyediakan berbagai layanan dalam mata uang kripto, otoritas pengawas termasuk Federal Reserve mungkin tidak memiliki alat yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan berasal dari DeFi. Jadi gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.